Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lula Jalantamu dengan ujung NIM 001, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai studi kasus yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Fathahilah, Magister Pendidikan, di mata kuliah pendidikan PKN SD, di mana studi kasus tersebut membahas mengenai evaluasi pendidikan. Saya diberikan permasalahan yang berbunyi, studi kasus tersebut yaitu mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar dengan melakukan perubahan dalam metode evaluasi belajar siswa. Sebelumnya, mereka hanya menggunakan ujian tertulis sebagai alat ukur keberhasilan siswa. Namun, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, sekolah mulai menerapkan evaluasi yang lebih variatif seperti proyek, presentasi, dan juga diskusi kelompok. Setelah 1 semester, hasil akademik siswa menunjukkan peningkatan. Namun, beberapa guru masih merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode penilaian yang baru. Lalu pertanyaan studi kasus yang pertama adalah, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tertulis? Jawabannya, menurut saya, kelebihan dan kekurangan metode evaluasi variatif dibandingkan uji tertulis ini, penggunaan metode evaluasi yang variatif seperti proyek, presentasi, dan diskusi kelompok ini memang memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya, metode ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti berpikir kritis, kerja sama tim, kemudian berkomunikasi, dan juga kreativitas. Selain itu, evaluasi variatif juga dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pemahaman serta kemampuan mereka, tidak hanya terbatas pada kemampuan menghafal mereka saja. Namun demikian, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu guru membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar untuk merancang, memantau, dan juga menilai hasil evaluasi yang kompleks. Penilaian bisa menjadi subjektif jika tidak didukung oleh rubrik yang jelas. Selain itu, tidak semua siswa aktif dalam kerja kelompok atau diskusi, dan ada resiko ketimpangan kontribusi antar anggota kelompok. Hal ini bisa membuat evaluasi menjadi kurang adil bagi siswa yang bekerja lebih keras. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana cara mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah ini? Dan jawabannya, efektivitas metode evaluasi yang diterapkan dapat diukur melalui berbagai pendekatan. Pertama, misal, guru dan sekolah membandingkan hasil akademik siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode variatif. Kedua, dilakukan pengumpulan data melalui kuesioner atau wawancara terhadap siswa dan juga guru. Ini untuk mengetahui tanggapan, kendala, serta manfaat yang dirasakan. Ketiga, pengamatan langsung terhadap keterlibatan siswa dalam kelas bisa melalui atau menjadi indikator apakah siswa lebih aktif, termotivasi, dan mampu berpikir kritis. Selain itu, guru juga dapat mengevaluasi pencapaian keterampilan akademik siswa seperti kemampuan bekerja sama dan juga komunikasi. Kemudian masuk ke soal yang ketiga, apakah tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa dan guru dalam menerapkan evaluasi berbasis proyek dan juga diskusi? Jawabannya, tantangan bagi siswa dan guru dalam evaluasi berbagai proyek dan diskusi. Dalam pelaksanaan evaluasi berbasis proyek dan diskusi ini, siswa dan guru menghadapi beberapa tantangan. Guru seringkali merasakan kesulitan dalam menentukan kriteria penilaian yang objektif dan juga adil, terutama jika tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam menerapkan metode ini. Selain itu, mereka juga membutuhkan waktu tambahan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi tugas proyek. Sementara itu, bagi siswa sendiri, tantangan bisa muncul dalam bentuk kesulitan memahami instruksi proyek, kurangnya keterampilan manajemen waktu siswa, serta ketidaknyamanan saat berbicara di depan umum. Siswa yang mungkin introvert atau kurang percaya diri dapat merasa tertekan ketika diminta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi atau presentasi kelompok. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga pemahaman siswa? Jadi, peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pembelajaran siswa, evaluasi ini bisa memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Melalui evaluasi, guru dapat menilai sejauh mana nih siswa memahami materi dan juga mengidentifikasi bagian yang masih perlu ditingkatkan. Evaluasi yang baik ini memberikan umpan balik kepada siswa sehingga mereka dapat memperbaiki kelemahan dan juga mengembangkan potensinya. Selain itu, evaluasi yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Ketika siswa merasa dilibatkan secara aktif dalam proses penilaian, mereka akan lebih bertanggung jawab terhadap hasil belajar mereka. Dan masuk ke pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu jika ada
Anda, jika saya adalah seorang pendidik, strategi apa yang akan saya terapkan untuk memastikan evaluasi belajar berjalan optimal tanpa membebani siswa? Jawaban saya yaitu strategi pendidik atau saya agar evaluasi belajar ini berjalan optimal tanpa membebani siswa itu, saya sebagai seorang pendidik ini mungkin akan penting untuk merancang strategi evaluasi yang tidak hanya efektif tetapi juga tidak membebani siswa. Salah satu caranya itu saya akan melakukan rubrik penilaian yang jelas dan juga transparan agar siswa itu tahu apa yang diharapkan. Jadi evaluasi ini dapat dilakukan secara bertahap, misalnya membagi proyek dalam beberapa bagian. Misalnya nanti anak-anak melaksanakan dan juga memprestasikan akhir sehingga siswa dapat mengelolanya dengan lebih baik. Lalu pendidik ini juga bisa atau saya bisa memberikan pilihan jenis tugas kepada siswa untuk mengakomodasi minat dan gaya belajar mereka. Selain itu, komunikasi terbuka antara guru dan siswa ini perlu dijaga agar siswa merasa nyaman menyampaikan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, evaluasi dapat berjalan secara optimal dan juga mendukung pembelajaran yang lebih baik. Baik, demikian beberapa pertanyaan studi kasus yang sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.